Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah suara Anda bisa terdengar jelas, Ummahat? Jelas Ustaz. Naam. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat dalam menuntut ilmu. Teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat serta salam kepada beliau sampai kita bisa berjumpa dengan beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ummahati fillah rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu beliau hadir di permukaan bumi ini untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita teruntuk kita umatnya di akhir zaman ya. Umatnya yang hidup di akhir dari tanda-tanda hari kiamat yang sudah mulai keluar, terlihat dari kiamat kecil yang sudah mulai terlihat banyak. Begitu banyak fitnah dan cobaan bagi orang-orang yang beriman di akhir zaman. Dan teruntuk kita yang saat ini sedang menuntut ilmu bahasa Arab, di tengah-tengah yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kesemrautan, permasalahan yang ada, maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Beliau SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Al-ibadah, beribadah fil harj, di masa sulit, di masa yang penuh dengan cobaan, yaitu masa ini, masa di mana orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar, orang yang beriman dimusuhi, dan orang-orang yang tidak beriman dibanggakan. Maka pada masa itu orang yang beribadah di masa-masa sulit, kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Kita semua tahu ya, orang yang berhijrah kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cobaannya berat. Bagaimana kaum muhajirin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita melihat dalam tanda kutip, mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka dihina, mereka dimusuhi. Ya, kesulitan dunia yang mereka hadapi, sehingga mereka dituntut untuk meninggalkan rumah-rumah mereka untuk bisa
sama-sama menguatkan iman mereka kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beribadah di zaman ini seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kaum muhajirin yang begitu besar cobaannya dan ujiannya, sehingga Allah janjikan kehidupan yang baik, yaitu kehidupan di dunia dan juga kehidupan yang paling besar. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan itu kita rasakan ketika menuntut ilmu, ummahat. Cobaan itu kita rasakan dalam setiap aspek, ketika menuntut ilmu, ketika mencari nafkah bagi para suami, ketika mengurusi rumah tangga, mengurusi anak bagi seorang istri. Cobaannya lebih berat dibandingkan orang zaman dulu. Mungkin orang zaman dulu dalam segi pendidikan tarbiyah, ya, dengan kekerasan bisa selesai. Dengan disetrap, dihukum, ya, dipukul dengan rotan, anaknya nurut. Tapi kalau anak zaman sekarang tidak bisa demikian. Ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih besar. Karena fitnahnya juga besar. Ya, dampak kerusakannya juga lebih besar, tapi pahalanya juga lebih besar. Menuntut ilmu di zaman dahulu dan di zaman ini, ya, zaman yang saat ini kita rasakan tentu berbeda. Memang ilmu tinggal pencet saja, di-download, ya, PDF kita dapat, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Belajar tinggal dari rumah, ya, menggunakan Zoom. Sebegitu Allah mudahkan orang-orang di akhir zaman dalam menuntut ilmu. Tapi ya, kemudahan itu akan berbanding lurus bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi kemudahan ini bagi orang-orang yang melakukan apa yang diharamkan Allah, ya, akan berdampak negatif. Dikasih hati mintanya jantung. Ketika dikasih kemudahan, yang ada hanyalah keluh kesah. Yang ada hanyalah rasa malas. Yang ada hanyalah rasa kecewa yang berujung kepada al-kufru fi ni'matillah au bi ni'matillahi tabaraka wa ta'ala. Yang ada adalah, ya, menjalin sifat kufur nikmat, ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita, ya, keistiqamahan dalam menuntut ilmu dan menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur, sehingga saat ini kita bisa belajar bersungguh-sungguh dengan mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara apa? Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyah li ghairi natikina biha pada ad-darsus sadis. Alaysa kadzalik ummahat? Pelajaran 6 Pak Ustaz. Naam. Ya betul tadi. Ya. Ad-darsu as-sadis, ya. Naam. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Ya. Apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengerti perubahan-perubahan fi'il madhi. Dan di dalam ilmu sharaf kita sudah pelajari, ya, bagaimana fi'il madhi dari setiap bab. Seperti bab 1 di halaman 42 di dalam kitab But Tasrif, dikatakan bahwa tasrif
Ya, pada bab pertama adalah fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Sampai akhir disebut dengan tasrif al-lughawi. Tasrif perubahan secara bahasa dari masing-masing kosakata. Fa'ala, dhahaba, tinggal ditambahin berarti dhahaba, dhahaba, dhahabu. Jalasa, jalasa, jalasu. Seperti itu pembahasan kita kali ini. Ya. Untuk hiwar, apakah sudah kita bahas, Ummahat, hiwarnya? Bagi Ummahat yang... Ustaz, cuma belum Ya, sampai selesai. Belum selesai. belum Baru, selesai ya. ya, baru al-umur yang pahim tah sampai Fa, pahim tah. afahim tahu. Iya. Oh iya, baik. Silakan Ummahat buka di halaman 36 di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiki biha al-juz' tsani pada bagian atau jilid yang kedua di pelajaran yang ke-6 halaman 36. Ya. Kita akan membahas percakapan, hiwar. Hiwar dari pembahasan antara ibu dengan anak ya. Nah, anaknya di sini ada banyak nih, ada Said, ada Maryam, ya. Di sini ada Said sama Maryam, ya. Coba kita lihat ya di sini, apakah bisa terlihat jelas di papan tulisnya, Ummahat? Ustaz jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan al-um, ya. Al-um mengatakan afahim tahu. Afahim tahu. Ya. Pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7, Umat. Ya. Afahim tahu. Apa artinya, umat? Fahim tahu. Apakah kamu paham? Ya, apakah kamu paham? Paham apa? Ya. Afahim tahu itu adalah fahim ta ad-darsa. Beda paham nggak? Kalau Zoom yang model baru kayak gini, kita mau rename pakai apa sih, Kak? Ebi? Rename. Nah, ya, Ya. kalau kita melihat di sini afahimta ad-darsa. Nah, kalau kita lihat di sini, fahim tahu, hu ini adalah kembali kepada apa? Ad-darsa. Ad-darsa. Dari mana ad-darsa? Dari kalimat Sa'id sebelumnya. Disebut dengan domir muttasil pada fi'il. Fahim tahu. Naam, ana fahim tuhu. Atau naam fahim tuhu. Ya, fahim tu ad-dars maksudnya. Jadi disingkat, ditaksir dengan domir muttasil. Ya, makanya kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali domir muttasil yang menempel. Ya, sehingga disingkat-singkat satu kalimat yang satu baris, kalau diartikan bisa 3 baris dalam bahasa Indonesia. Karena ada banyak penyingkatan dalam bahasa Arab. Di antaranya ini. Ya, domir muttasil. Afahim tahu? Maka jawaban Sa'id. Apa Sa'id? Jawabnya Ummahat. Silakan dibaca. Naam, fahimtu jayidan. Masya Allah, tabarakallah. Naam, fahimtuhu jayidan. Apa artinya, Ummahat? Ya, aku paham dengan baik. Ya, aku memahaminya dengan
Baik. Nah, fahim tahu itu diambil dari kata kerja apa Ummahat? Dari kata kerja fahima. Fahima yafhamu. Ya, yafhamu. Berarti dia wazannya adalah fa'ila. Fa'ila apa? Yaf'alu. Yaf'alu. Ya, biasanya kita kalau di belajar bahasa Arab juga harus disiapkan di buku tasrifnya Ummahat. Kalau ditanya fahima yafhamu, fa'ila yaf'alu itu ada di bab berapa? Iya. Bab berapa? Bab 1. Bukan bab 1. 2, 3, 5. Bab 5. 5. Kita lihat ya, apakah benar yang betul bab 4. Halaman 53. Nah, nggak apa-apa. Kan ini juga bagian dari murajaah ya. Ya. Bahwa buku, kalau kita belajar, itu saling menyambung ya. Berhubungan dengan buku tasrif ya. Fahima yafhamu, fa'ila yaf'alu. Al-Babur Rabi halaman 53 dalam kitab tasrif. Ya. Naam. Karena fokus kita ke fi'il ya. Fokus kita ke fi'il. Sisanya adalah tambahan-tambahan mufradat. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Al-um. Ya. Apa ini bacaannya al-um? Ama qara'tul Qur'an al-yawm. Masya Allah. Amma atau ama? Ama. Iya. Ama qara'tal Qur'an al-yawma. Ya. Apa artinya ama? Ama qara'tal. Apakah kamu membaca Al-Quran telah membaca Al-Quran hari ini? Ya. Amma ini adalah sebuah kalimat istifham dengan tambahan 2 kata pertanyaan. A dengan ma. Ya. Kamu tidak. Ya. Atau tidakkah, atau bukankah, atau apakah engkau tidak? Ya. Tidak membaca. Ya. Nah, cuman yang berbeda adalah ma di sini adalah an-nafyu. Ya. Apakah kamu tidak? Nah. Ya. Apakah kamu tidak? Bukankah masih? Atau bukankah? Bahasa kitanya aja ya. Bedanya apa dengan aqra'tal Qur'an al-yawma? Nah, bedanya adalah jawaban. Dari jawabannya beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah at-taukid, ya, bagian dari penekanan bahwa bukankah kamu telah membaca Al-Qur'an hari ini? Nah, ya. Qara'a, kita fokus kepada kata kerjanya. Qara'a apa? Qara'a yaqri'u Yaqra'u. Berarti dia wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Berarti dia ada di bab berapa? 3. Begitu cara bacanya. Ya. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, maaf mau tanya. Itu untuk menentukannya dia di situ gimana tuh Pak Ustadz ya? Dari bab berapa? Lihat aja ini. Qara'a harokatnya. Apanya? Maksudnya kan bisa aja di fa'ala atau di fa'ala yaqulu atau maksudnya untuk menentukan dia ada di
di bab Nih, berapa gitu ya. yang menentukan ini nih. Fi'il mudhari'nya. Oh, fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'nya. Artinya apa? Dalam tanda kutip, Ibu Dian harus tahu fi'il mudhari'nya. Nah, saya nggak tahu fi'il mudhari'nya apa. Nah, kalau zaman dulu carinya di mana? Kamus. Ya, kemudian taunya dari korokta. Wah, korokta apa ya? Oh, udah asal katanya koroa. Coba cari di kamus. Kalau kita dulu buka kamus Ummahat, nyarinya lama, Masya Allah. Pakai kamus Al-Munawir tuh, ya, paling terkenal. Kalau di pesantren kamus Al-Munawir, ya. Cari huruf qaf tuh, qaf, ro, a. Kan dia urutan tuh, alif, ba, ta, sa, jim gitu ya, urutan tuh. Cari huruf qaf tuh. Qaf, ro, a. Nanti dia muncul tuh. Di kamus tuh ada qoro'a, garis, ini ada garis, ya. Lalu ada yaqra'u, ada harokatnya. Nah, kalau udah ada, udah tahu yaqra'u berarti tinggal mengikuti wazannya apa. Fa'ala qoro'a. Yaqra'u berarti yaf'alu. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang Ibu Dian tinggal klik aja. Ya, klik di Google gitu ya. Qoro'a fi'il mudhari'nya apa? Nah, nanti keluar tuh. Yaqra'u. Iya. Udah tahu yaqra'u, tinggal dicari fa'ala yaf'alu. Cari di buku tasrif. Bab berapa ya? Oh, ada di bab 3. Fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, sampai akhir seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Cuma kalau lagi belajar itu kan lihat Google-nya, HP-nya lagi dipakai. Oh iya. Iya, nggak, maksudnya ini cuman arahan nanti ya, kalau kemudian ada tugas gitu ya, baca-baca. Iya, gitu ya. Ya nggak harus sekarang juga, Budian, nggak harus sekarang, gitu ya. Prakteknya bisa nanti, gitu ya. Ini arahan aja, nanti Ibu Dian tinggal catat nih, ya, cara untuk mencari tahu fi'il mudhari' gimana. Nah, ya, seperti itu. Ya, alurnya seperti ini. Nah, kalau udah tahu kan enak. Ibu Dian tinggal catat. Besok-besok kalau ada tugas tinggal cari ini bab berapa ya. Nah, caranya begitu tuh. Alur cara mencari fi'il mudhari' seperti itu. Nah, kita lanjutkan Ummahat. Sa'id mengatakan bala. Silakan dibaca Ummahat wahid itsnan tsalatsa. Bala. Qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha. Fafariha biya mudarisu kasiran. Waqala innaka ahsanu tasbira. Waqala innaka ahsanu talibun fil fasl. Waqala Innaka ahsanu talibin fil fasli. Ya, kita bahas ya kalimatnya. Bala. Bala ini pertanyaan apabila ada kata ama. Ama qara'ta bala. Ya. Nah, contoh lain, alaisa kadzalik bala. Ya. Jadi ada ama, ada alaisa. Itu jawabannya bala, ya. Kalau tidak tetap jawabannya la. Ya. Nah, qara'tu suratar rahman, berarti dia adalah fi'il madhi ya, domir ana. Saya telah membaca suratar rahman. Maf'ul ya, suratar rahman. Wa hafiztuha. Dan menghafalkannya. Menghafalkannya berarti dia kata kerjanya dari apa tuh asal usulnya? Hafidho. Umpama kita nggak tahu nih hafidho apa ya? Tinggal cari di googling. Hafidho yafhadu. Yahfadu. Udah dikasih kemudahan, tinggal klik aja, Ummahat.
Ya, hafidha yahfadhu. Berarti dia sama dengan apa? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Betul, mumtaz, Masya Allah. Bab 4 sama Ummahat. Ya, kalau kita udah tahu babnya, enak nanti umpama Ummahat pengen buat kalimat. Orang yang hafal Quran namanya apa? Hafizul Quran. Ya, hafalkan, ihfaz. Ya, tahu dari mana ya? Ada di bab 4. Tinggal dicek aja. Iya. La tahfaz. Ya. Jangan dihafalkan. Ya, jangan menghafal ya. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Fafariha biyal mudarris. Mudarrisu kathiran. Apa artinya fafariha biyal mudarrisu kathiran? Fariha. Maka senang. Farhan. Iya. Senang ya, Fariha senang. Siapa yang senang? Mudarisnya. Mudarisnya. Senang ke siapa? Senang ke Said. Nggak ada nama Said di sini. Ada loh itu yang ya pembicaranya Said. Ngobrol. Yang mana nih ya? Nah, bia itu ada kata bia di situ. Oh iya. Bia itu adalah bi ditambahkan. Iya. Iya. Bi ditambahkan bia. Iya. Bi ditambahkan Alif. Ana, ya Allah. Iya. Salah. Kepemilikan ya Ustadz, iya. Iya, ya kepemilikan. Lapar tadi, maaf. Iya, ya. Nggak boleh makan malam-malam ya, takut. Iya. Ya, baik. Kembali lagi di sini. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Nah, itu domir mutasil domir mutasil ana ditambahkan bi menjadi bia. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Ya, artinya adalah farihal mudarrisu biya kathiran aslinya. Ya. Guru bahagia denganku, ya. Bahagia sekali kathiran. Ya, banyak. Banyak di sini adalah ya menjelaskan tentang kebahagiaan yang meluap-luap, ya. Guru bahagia. Bahagia karena apa? Karena si Said itu menghafal, membaca dan menghafal surat Ar-Rahman. Membaca dan menghafal surat Ar-Rahman dan sudah hafal tuh, ya kan? Bentuknya adalah madhi. Waqala, mudaris ini berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. kamu Sesungguhnya adalah murid terbaik di kelas. Masya Allah. Masya Allah. Ya, innaka ahsanu talibin. Ahsanu talibin adalah susunan apa, Mahat? Oh, iya. Mudhaf ilaih, Ustaz. Betul. Karena di dalamnya ya berkaitan dengan isim tafdil. Ya. Isim tafdil. Ya. Dulu kita pernah menjelaskan bahwasanya mudhaf wa mudhafun ilaih ada yang mudhafun ilaihnya nakirah. Nah, ini contohnya nih. Ahsanu talibin. Ya. Talibin ini kan nakirah ya bukan? Iya, nakirah tanpa Harusnya kan kalau di pelajaran mudhaf wa mudhafun ilaih ya mudhafun ilaihnya ma'rifah. Nah, ini bentuknya nakirah. Ya. Ahsanu talibin fil fasli, dan ahsanu itu bukan bagian dari fi'il. Ingat,
ada yang mirip dengan fiil tapi bukan fiil, tapi dia isim tafdil. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah yang pertama, ahsana itu fiilnya adalah ahsana, yuhsinu. Ya. Nah, mirip ya? Ya. Ahsana. Ya, bedanya di mana? Di harokat. Ya, yuhsinu. Ya. Kalau isim tafdil, harokatnya dia dhammah. Semua isim tafdil. Semua isim tafdil. Bisa dhammah, bisa kasrah. Ya, biar jelas. Oke, ini. Jadi dia bentuknya adalah dhammah atau kasrah. Ya. Tapi kalau fiil, ya dia bentuknya adalah fathah. Ya. Bentuknya adalah fathah. Ya. Mungkin pernah mendengar ahsanallahu ilaika. Ya, doa itu. Semoga Allah memberikan kebaikan, ya. Kebaikan kepadamu. Ya, itu doa. Ahsanallahu ilaika. Bukan ahsanullahi. Salah tuh kalau ahsanullahi. Jadi dia seakan-akan jadi menggunakan isim tafdil yang artinya menjadi apa? Ya Allah ya, lebih baik gitu ya. Yang paling baik. Ya. Yang paling baik. Yang paling baik gitu. Nah, ini salah. Tentu salah. Ya, fahim tunna insyaallah. Ustadz, contoh yang pakai kasroh apa Ustadz? Isim tafdilnya. Isim tafdilnya tambahin min. Oh. Min ahsani talibin. Dari murid terbaik. Ya. Dari murid terbaik. Ya. Min ahsani talibin. Ya. Min ahsani talibin huwa Muhammadun. Ya, murid terbaik namanya Muhammad, dia adalah Muhammad. Itu contoh. Ya. Berarti harokat terakhirnya berubah lagi dia. Kenapa? Harokat sesudahnya berubah lagi yang terakhirnya. Betul, berubah. Ya. Mengkondisikan dari ya kemasukan huruf jar. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Pelan-pelan. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ummahati fillah rahimakumullah, ya, pada kalimat berikutnya. Ya. Al-um mengatakan apa nih? Masya Allah. Insya Allah. Ya bunayya. Masya Allah. Masya Allah. Hu apa hi nih? Masya Allah. Ya. Ya. Apa yang menjadi kehendak Allah. Sya'a itu arti kehendak. Sya'a. Ya. Zadakallah. Sya'a itu kata kerja tuh, Mahat. Sya'a. Apa lagi? Sya'a. Ada yang tahu? Fi'il mudhari' dari sya'a. Sya'a. Ya. Ya. Ada kata masyi'tum. Terserah kamu masyi'tum. Masyi'tum. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Karena dia adalah ya bagian dari apa? Bagian dari fi'il mu'tal. Jadi maka dia di luar susunan yang kita pelajari. Sya'a ya. Ya. Udah dikasih waktu.
Yash'u. Yasha'u. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Naam. Ya. Sya'a yasha'u. Ya. Beda dikit Ya. Masyiah. Masyiah. Yasha'u. Ya, masyiah itu artinya masdarnya. Ya. Nah, dari mana nih sya'a yasha'u? Ya, kan kita belajar untuk pendetailan juga gitu ya. Sya'a yasha'u ini diambil dari mana? Ya. Fa'ala yaf'alu. Nah, tapi kok beda ini? Nah, Iya. kenapa beda ya? Nah, Ummahat lihat di halaman Ya. Dua. halaman 2 ya. Apa nih? Halaman 2 pada bab 2. Ya. Itu ya Ustaz. Tasrif ya Ustaz. Tasrif. Ya, kitabut tasrif. Ya, kitabut tasrif. Ala ya. Oh iya. Ya kotak-kotak. Ya. Yasha'u. Ya, dia adalah bentuknya wazannya bukan fa'ala yaf'alu, afwan, fa'ila yaf'alu. Ada di halaman 2, Ummahat lihat di kotak yang ke 1, 2, 3, 4 fa'ila yaf'alu. Pada kata khofa. 3. Khofa ya khofu. Nah, ini akar katanya sama tuh. Ya, khofa Fa'ila itu. ya ya khofu. Ya. Kenapa nih kita jelaskan ya agar Ummahat bisa berpikir kritis gitu ya. Jangan sampai sami'na wa ata'na ya. Belajar itu kan butuh keseriusan dan kritis ya dalam memahami. Dari mana nih sya'a yasha'u? Ya jangan-jangan ustadznya buat-buat lagi gitu ya. Ngada-ngada gitu ya. Nah, itu dalilnya ada di sini. Ya. Bagian halaman 2 sudah ada belum? Sudah terlihat belum, Umar? Sudah ya. Naam. Ila Ya. Kenapa? Fa'ila yaf'alu. Iya, fa'ila yaf'alu bukan fa'ala. Fa'ila yaf'alu yang sahih ya. Ya. Disebut dengan fi'il ajwaf karena dia ada huruf ilatnya di tengah. Huruf alif tuh. Nah, ini kan huruf alif nih. Nah, ya, huruf alif ini adalah huruf ilat. Huruf ilat itu ada berapa, Ummahat? Ada alif, waw, waw dan ya. Alif ya, waw dan ya. Ada 3 tuh. Aywa ya. Kalau orang Arab ketemu aywa. Aywa. Ya. Naam. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Lanjut ya Ummahat. Zadakallahu ilman. Tambahan lagi zada. Semoga Allah Artinya apa? Semoga Allah menambahkan ilmu. Iya. Kepadamu, wahai anakku. Ya. Semoga Allah memberikan ilmu kepadamu, menambahkan ilmu kepadamu, wahai anakku. Zada, ya. Zada. Yes. Apa ini? Ikutnya ya khauf yang kola. Pak yaf'alu apa yang yaf'ulu? Yaf'ulu. Ada berarti sama dong kayak tadi, Ustaz. Iya benar. Zada, yazidu, sya'a, yasha'u. Beda atau sama? Sama emang. Oh iya. Beda. Yazidu kan zi. Beda. Oh, ya. beda. Beda. Bedanya pada fi'il mudhari
Mudhari. Ya. Mudhari'nya berarti dia masuknya kepada bab 2. Kalau ya penting bab 1. yafa'ilu. Ba'a. Yabi'u. Iya, sahiba'a. Ya, Yabi'u. yabi'u. masuk. Zada. Ustaz ya. Kenapa? Bisa padahal kalau Depannya sama. iya jada ba'a kan sah. Iya, betul. Zada. Iya, zada, sya'a, khofa. Depannya sama kan ya? Sama. Iya, Pak. Samain aja. Ilat itu di tengah. Iya, huruf ilat itu di tengah sama tuh. Fil ajwa, kola, khofa. Kalau di buku, kola. Ya. Iya. Tapi kok dia beda bab? Ya, itulah bahasa Arab. Ya. Dari sononya berarti ya. Iya. Beda. Iya kaidahnya. Artinya Ibu Dian harus cari fi'il mudhari'nya tetap. Cari dulu fi'il mudhari'nya. Sya'a fi'il mudhari'nya apa? Zada fi'il mudhari'nya apa? Khofa fi'il mudhari'nya apa? Baru nanti ketemu tuh. Ya, masuknya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, ataupun yang lainnya. Ya. Itu begitu Pak Ustaz ya. Iya, harus begitu. Berarti bahas dulu nih kolomnya Ustaz biar tahu. Goreknya ya. Ini kan hanya pengenalan. Oh iya. Ta'aruf ya. Ta'aruf aja ya. Jangan yang lain ya, ta'aruf aja. Ya. Jangan lebih dalam udah Ustaz berarti. Iya, jangan lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi nanti pembahasannya. Ya, ada waktunya nanti Umahan belajar di bab 2. Ya. Ya, Ustaz. Nah, kita lanjutkan Umahan ya. Pada kalimat Sa'id bertanya, apa nih bacaannya? ya Ummi. Masya Allah. Apa artinya? Mencuci. Apakah engkau telah mencuci kemejaku, wahai ibuku? Ya, apakah engkau mencuci kemeja-kemejaku, wahai ibuku? Ya, agosalti berarti gosala. Gosala. Ya, Gosala apa? Yaksilu. Iya, yaksilu. Berarti dia wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala Yaf'ilu. 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 Di atas yang pertama ya. Iya. Ya. Bab 1 ya. Yaksilu. Iya, alhamdulillah. Ya. Kita lanjut lagi Ummahat. Ya, kumson jamak dari komis. Ya. Al-um. Silakan dibaca. Wahid itsnan tsalatsa. Na'am. Saltuha kawaituha. Khud hadzal qamis. Khud. Ya. Khudni. Jadi ingat ya, kelas pemula ya. Na'am. Nggak ada na'am. Iya. Pendek Ummahat. Kalau na'am itu artinya burung merpati. Ya. Na'am. Ya cari aja nanti. Na'amah. Bahasa Arab. Na'amatun. Na'amah. Na'am. Na'am goreng. Iya. Yang betul na'am. Nah, pendek. Na'am. Gosal tuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamis. Ya. Gosal tuha. Tadi udah ya. Gosal tuha saya telah mencucinya. Si kumson ya. Wa kawaituha. Nah, menyetrikannya. iya, menyetrika. Merapikannya. Kawa apa nih? Kawa yakwi.
Fa'ala yaf'ilu. Ilu. Kawayakwi. Ya, ada nama mikwah. Tahu mikwah, Umar? Mikuah. Goreng, mikwah. Mikuah. Ya, Pakai telur. Oh, mikuah. bukan mikwah, bukan mikwatun. Mikuah. Setrikaan. Setrikaan. Iya, setrikaan. Kata kerjanya adalah kawayakwi. Ya. Ya. Sebenarnya kawayakwi itu bukan menyetrika sebenarnya. Akar katanya zaman dulu belum ada. Ya, itu apa artinya kawayakwi? Merapihkan. Bukan. Merapikan, Melipat. melipat. Menghaluskan. Bukan. Ya. Iya. Kawayakwi. Ya. Arti katanya adalah membakar. Kawah. Iya, nyambung. Nah, ya, bukan cocok logi, memang benar kawah. Kawah itu bahasa Indonesia, kawah, ya, tahu kawah ya? Ada di Kawah. daerah Bandung tuh namanya kawah putih. Ya. Ya. Nah, itu kawah itu artinya membakar. Membakar, akar katanya. Karena zaman dulu orang menyetrika itu pakai apa, Om? Pakai Arang. Pakai arang. Arang. Nah, itu tanya Budian ya, orang-orang generasi kolonial gitu ya. Besi pakai arang gitu kan. Nah, digosok. Gitu ya Budian ya? Iya, betul. Iya. Dikipasin dulu. Dikipasin. Iya. Dikipasin, ya Allah. Hanya anak-anak Gen Z ini beda ya. Siapa Anak itu? Gen Z. Ya, Gen Oh, Alpha. Anak-anak remaja. Ya. Nah, di sini kan tahu semua orang-orang kolonial semua ya di sini. Kita Gen Laundry. Ya, kawayakwi. Nah, Kawaii. khudh hadzal qamis. Apa nih artinya khudh hadzal qamis? Ambil ini bajumu. Ya, ambil nih bajumu. Ya, enggak ada bajumu. Ambil nih baju. Ini bajunya ambil gitu. Ya, Meja. bajunya ambil. Dari kata akhoda. Akhoda. Ya. Kudu. Ya, khudu kayak akala yakulu. Akhoda ya khudu, mengambil. Ya. Satu lagi Ummahat Sa'id. Silakan dibaca. Hati daka ya ummi daka ajmal min hadza. Masya Allah. Masya Allah. Hati daka ya ummi. Daka ajmalu min hadza. Apa artinya nih hati? Berikan kepadaku. Nah, betul. Hati dia semi fiil nih, Ummahat. Ya. Ada semi fiil nih. Ya, sama seperti laisa. Seperti kana. Kalau kana itu masih kepada fiil nakis ya. Ada fiilnya fiil yang kurang ya, meskipun bentuknya adalah kana yakunu sama seperti fiil ajwaf ya. Nah, di sini ada kata hati. Fiil hati ini tidak ada fiil mudhari'nya, Ummahat. Ya. Hati ini nama lainnya adalah a'tini. 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 A'to memberi. A'tini berikan. Berikan kepadaku. Kepadaku. Hati berikan kepadaku. Sama ya. Iya. Zaka itu sinonimnya dari zalika. Berikan kepadaku yang itu maksudnya. Berikan padaku itu. Iya. Berikan kepadaku yang itu, wahai ibuku. Zaka ajmalu min hadza. Apa artinya?
Yang itu lebih indah Itu lebih daripada yang ini. bagus dari yang pada yang ini. Iya, Lebih bagus daripada ini. sama. Filter loh. Ya, yang itu Gitu. lebih indah, lebih bagus ya daripada yang Yang ini. Alhamdulillah. Ya, dari apa yang kita bahas ya, Ana mengambil kesimpulan untuk kelas ba ini dan juga untuk kelas yang lain ya. Bagaimana nih kesepakatan Ummahat ya, bagaimana jika jadwal pelajaran kita ini akan dirubah. Jadi di hari pekan pertama, pekan kedua dan pekan pertama dan pekan ketiga, pekan pertama, kedua dan ketiga itu kita membahas buku Durusul Lughah tapi ya menyambung dari pelajaran Nahu dan Sharaf Ummahat. Seperti ini nih sekarang nih, Ummahat belajar Gosala Yagsilu. Sekalian buka juga buku tasrifnya. Nah, ini ada di bab ini. Nanti kita bahas ya. Tapi konteks pelajarannya ada di buku Durusul Lughah. Ummahat tinggal nyiapkan nih. Di samping buku Durusul Lughah ada buku tasrifnya dan buku nahunya. Karena saling berhubungan. Ya. Bagaimana kepada Ummahat? Apakah muafik? Apakah bisa disepakati? Kalau tidak, Muafik Ustaz. muafik ya. Karena mengingat kalau masing-masing pelajaran kita bahas itu nggak ketemu kepada apa contoh kalimat. Contoh kalimatnya kan ada di buku nih, buku Durusul Lughah. Ya. Ya. Sedangkan contoh Al-Qur'an itu biasanya memberikan kita kesulitan ataupun ekstra lebih besar ya. Meskipun nanti ada juga ya contoh-contoh dalam ayat Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Karena pembahasan kita masih pembahasannya masih pelajaran ke-6 aja gitu ya. Sedangkan di kelas yang lain ya ada ya Ummahat, Ana ngajar juga di kelas yang paling tua Ummahat. Tapi kelas ini kelas khusus untuk ikhwan offline. Itu sudah 10 tahun. Ya. Kita sudah belajar 10 tahun di kelas offline ya, khusus untuk bapak-bapak ya. Itu ada 4 orang, sisa 4 orang dari 30 orang Ummahat. Bayangkan. Aduh, Masya Sisa Allah. 4 orang. Itu offline itu 4 orang. Anda bilang udah kita selesai aja, enggak, kita jalan terus pokoknya. Kita udah istiqomah gitu ya. Ya. Nah, 4 orang itu udah sampai jilid 2 di halaman bab berapa tuh? Hampir jilid 3 ya. Pengen masuk jilid 3. Ya. Sudah sampai hampir jilid 3. Bahkan sudah buka kelas juga ya, salah satu bapak-bapak itu buka kelas bahasa Arab ya. Iya, Masya Allah. Ya, 10 tahun Ummahat belajar. Pak Ustadz lah yang sabar itu. Ya, semualah Ummahat juga sabar ini sampai saat ini kan. Bisa seperti ini. Dari berapa? Ya. Nah, ini dia perkara yang memang sangat penting ya. Akhirnya ya mereka itu merasakan butuh ya untuk belajar. Setiap apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu bisa dimengerti. Itu yang mereka dapatkan kalau sudah 10 tahun belajar itu Masya Allah. Ya. Padahal kegiatan namanya bapak-bapak kan kegiatan lebih banyak ya. Cari nafkah. Cari nafkahnya lebih banyak. Maksudnya pusing udah mikirin cari nafkah, mikirin istri di rumahnya, permasalahan anaknya, wah macam-macam lah. Gitu ya. Meskipun istrinya juga punya kesibukan juga, pasti capek juga gitu ya. Tapi terkadang bapak-bapak ini lebih sulit. Ya, lebih sulit untuk bisa ingin belajar bahasa Arab gitu ya. Iya, itu dia. Sampai akhirnya bisa ya sampai saat ini. Ya, ada salah satu bapak-bapak. Ada salah satu bapak-bapak ikhwan yang apa namanya umroh ya, kemarin ada yang umroh tuh Ummahat ya. Bapak-bapak yang di kelas kita ada yang umroh di kelas online tuh. Nah, sampai umroh itu Masya Allah meneteskan air mata ya. Gara-gara pernah belajar bahasa Arab ya di kita tentang mudhof wa mudhofun ilaih. Ternyata sampai di sana sangat-sangat bermanfaat ketika
ngobrol sama orang Arab, lalu setoran ya, setoran surat-surat pendek di Masjid Nabawi ya. Setelah setoran surat pendek kan dijelasin tuh, diceramahin sama Syekh di sana ya. Ternyata masuk ya. Masuk tuh susunan mudhaf wa mudhafun ilaih pada kalimat tersebut. Wah, jadi ngeh, jadi tahu gitu ya. Masya Allah ya. Ini jadi istiqomah ketika belajar bahasa Arab. Oh, ternyata sebegitu penting ya, karena melihat langsung ya seorang ulama di sana menjelaskan tentang surat-surat pendek yang di dalamnya ada susunan al-idhafah ya. Mereka menyebutnya al-idhafah ya. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi ya. Masya Allah ya. Baik ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Jadi jadwalnya seperti itu Mahat. Besok kita belajar Durusul Lughah, lanjutkan ini, tapi ada pembahasan yang kita ambil di pelajaran Nahu. Jadi mohon disiapkan nih. Buku Nahunya kita siapkan, buku Durusul Lughahnya kita siapkan. Ya. Lalu ada juga pembahasan yang ada di dalam tasrif nih. Kayak saat ini kan kita belajar tasrif juga. Ya, belajar tasrif juga. Ya, untuk memperdalam ilmu bahasa Arab kita, memang buku pengantar itu buku ini, buku Durusul Lughah. Seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Hal min soal sebelum kita berikan tugas, apa ada pertanyaan, Umar? Kalau tidak ada untuk tugasnya ya, Umahat. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menerangkan kata kerja. Ada satu kata kerja ya yang Umahat harus cari di dalam ayat Al-Qur'an dan mengambil ya ibrah, pelajaran dari ayat tersebut ya. Kata kerjanya yang harus dicari adalah, mohon dicatat ya di sini di papan tulis ya. Ada kata yang namanya ya Asanu. ya. Asanu Pak Ustaz. Apa ini yang digaris ya, bawahi? Yang Hasuna. dikotakin hasuna. Ya. Kata hasuna. Ya. Hasuna ini ada di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ya. Yang Umahat harus cari di ayat berapa, surat apa di ayat berapa, diartikan dan dijelaskan asbabnya, asbabun nuzulnya. Oh ya, atau tafsirnya ini tentang apa sih? Ya. Ya. Hasuna. Tidak boleh fi'il mudhari'nya, harus ini. Ya, benar-benar kalau bahasa orang awamnya plek-ketiplek gitu ya, tempelnya begini. Cari hasuna. Pokoknya cari kata hasuna. Ya. Ya. Surat apa, ayat berapa, ya. Dan tafsirannya itu tentang apa sih? Ya. Dan mohon Ibu Sajida dan Ibu Umahat yang lain mengingatkan, Ustaz tolong dibahas ya tugas yang kemarin. Ya, karena mengandung ibrah yang luar biasa. Ya, pelajaran buat kita semua. Berarti cuma mencari tafsir aja Ustaz ya? Oh ya, ditulis ayatnya juga. Iya, Ya. iya. Tafsirannya mana ya? Hasuna. Nah, Ustaz. Nah, Hafal Jadi Ustaz sama itu asal katanya gitu. enggak, itu aja. Suratnya, ayatnya ditulis ya, dan tafsirnya. Ya, Ustaz, syukran. Ya, afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan Umahat? Maafi soal? Maafin, Maafi.
Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita telah mengambil pelajaran yang sangat banyak terkait dengan fiil, ya, perubahan-perubahannya, ya, dan tentunya ya pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha pada pelajaran yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan Allah dekatkan kita di atas agamanya, tegak di atas sunnahnya, dan senantiasa di dalam naungan dan barokahnya. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan Ummahat pada pertemuan malam hari ini. Dan kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.